Wanita itu terbangun pada suatu pagi dan menemukan seorang anak laki-laki asing di rumahnya. Setelah berbicara dengannya, ia menyadari bahwa anak laki-laki itu sebenarnya adalah suaminya. Untuk mencari tahu mengapa suaminya tiba-tiba menjadi lebih muda, mereka mulai mengingat kembali apa yang terjadi sehari sebelumnya. Baru sehari sebelumnya, mereka telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tanpa cinta mereka. Tetapi karena adanya masa tunggu perceraian, mereka tidak bisa mendapatkan surat cerai sampai 1 bulan kemudian. Malam itu, mereka pergi ke bar yang berbeda. Teman-teman mereka ingin mengetahui alasan perceraian tersebut. Wanita itu mengatakan bahwa kehidupan suaminya terlalu bisa ditebak. Suaminya selalu berangkat kerja tepat pukul 8.00 setiap pagi dan tidur tepat pukul 10 setiap malam. Sementara itu, ia bekerja pada shift malam sehingga jadwal mereka benar-benar berlawanan. Akibatnya, meskipun mereka sudah menikah selama 3 tahun, mereka hampir tidak pernah tidur bersama. Kemudian, mereka pulang ke rumah dan menyadari bahwa keduanya berbau alkohol. Wanita itu ingin minum air, tetapi tanpa sengaja menumpahkannya ke tubuh suaminya. Kejadian itu membangkitkan kembali perasaan yang telah lama terpendam dalam diri sang pria. Sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar ingin menceraikan istrinya, sehingga akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Namun, ketika bangun keesokan paginya, pria itu entah bagaimana berubah menjadi sangat muda. Hari itu, ia memiliki rapat penting, jadi ia meminta istrinya untuk menghadirinya sebagai penggantinya. Namun, di tengah rapat, paman sang pria mengetahui bahwa mereka telah memutuskan untuk bercerai. Ia mengira wanita itu sedang mencoba mengacaukan rapat sehingga ia tidak mengizinkannya terus mewakili CEO. Pada saat yang genting, pria itu masuk ke ruang konferensi dalam tubuh mudanya. Ia mengaku sebagai putra tidak sah CEO dan datang untuk menghadiri rapat menggantikan ayahnya. Pamannya awalnya tidak mempercayainya. Baru setelah wanita itu mengambil sampel rambut mereka berdua untuk melakukan tes hubungan keluarga, pamannya akhirnya yakin bahwa anak laki-laki itu memang masih kerabatnya. Rapat tersebut akhirnya berjalan lancar. Ketika mereka berdua sampai di rumah, malam sudah tiba. Wanita itu sangat khawatir. Jika pria itu tidak pernah kembali ke wujud normalnya, semua orang pasti akan mengira bahwa ia telah menghilang. Saat itu, kakek sang pria datang ke rumah mereka. Ketika mengetahui bahwa cucunya memiliki seorang putra tidak sah, ia sangat gembira. Ia bahkan mendesak wanita itu untuk berhenti mencoba menceraikan cucunya dan membesarkan anak laki-laki itu sebagai anaknya sendiri. Sang pria merasa bahwa kakeknya sedang memanipulasi perasaan istrinya. Ia lalu berkata kepada kakeknya, "Anakmu sendiri meninggalkan rumah karena sifatmu." Kata-kata itu membuat sang kakek sangat marah. Ia mengira cucunya gagal mendidik anak laki-laki tersebut dengan baik, sehingga ia menuntut untuk bertemu dengan cucunya. Wanita itu dengan cepat berbohong dan mengatakan bahwa sang pria sedang sakit dan beristirahat. Tetapi sang kakek sangat marah. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk menggeledah semua ruangan. Ketika sang kakek juga masuk ke ruangan itu, pria tersebut tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya. Ia segera meminta wanita itu untuk menyembunyikannya. Setelah para pengawal selesai menggeledah salah satu ruangan, wanita itu segera menyembunyikannya di dalam ruangan tersebut. Sang kakek akhirnya gagal menemukan sang pria dan memutuskan untuk pergi. Namun, saat itu seorang pengawal yang telah memeriksa rekaman CCTV melaporkan bahwa sang pria tidak pernah meninggalkan rumah setelah pulang sehari sebelumnya. Wanita itu segera mencoba menghentikan mereka, tetapi sang kakek memerintahkan para pengawalnya untuk menarik wanita itu pergi. Pada saat yang genting, pria itu akhirnya kembali ke penampilan aslinya dan keluar dari ruangan. Ia menyuruh kakeknya untuk berhenti mencampuri urusannya, yang akhirnya membuat orang tua itu pergi dengan marah. Setelah semuanya selesai, wanita itu menghela napas lega dan mengatakan kepada sang pria bahwa ia berencana untuk pindah. Namun, pria itu berkata bahwa mereka masih sah sebagai suami istri sampai mereka menerima surat cerai resmi. Karena itu, wanita tersebut tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Keesokan paginya, ia terbangun dari mimpi buruk dan mendapati bahwa sang pria kembali berubah menjadi muda. Ternyata, ia hanya bisa kembali ke wujud normalnya pada malam hari.